Hello and welcome back to Mystery of the World. Jadi di hari ini gue bakal ngebawain cerita-cerita menarik dari seorang bisa dibilang serial killer dari Amerika Serikat ya kan, dari negeri Paman Sam, yang walaupun membunuh sedikit orang, tapi itu nggak tahu kenapa cukup sadis gitu kan. Ya, ini adalah cerita dari Monty Ralph Riesel. Dia lahir pada tahun 1959. Ia juga dikenal dengan nama Monty. Ia adalah seorang serial killer dari Amerika dan pemerkosa yang telah memperkosa dan membunuh 5 wanita di tahun 1976 sampai 1977 di Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Riesel menjalani 7 tahun pertama hidupnya di kampung halamannya di daerah Wellington, Kansas, Amerika Serikat. Riesel tinggal bersama ibunya yang menikah dan telah bercerai sebanyak 2 kali pada saat Riesel berusia 12 tahun. Ayah biologis Riesel atau ayah asli Riesel itu meninggalkan rumah atau minggat pada saat Riesel berusia 7 tahun. Dan ketika Riesel berusia 14 tahun, Riesel telah melakukan pemerkosaan pertamanya. Gila banget ya, 14 tahun udah memperkosa. emang gila emang. Dan ia didakwa dengan serangkaian kejahatan kecil dan dihukum pada tahun 1973. Tak lama setelah pembebasannya di tahun 1975 karena masih di bawah umur juga, ia ditangkap karena percobaan perampokan atau lebih tepatnya pembegalan kepada seorang wanita dengan berbekal pisau di lift dekat rumahnya. Jadi dia bawa pisau dari rumah gitu kan, ya mungkin pisau dapur, dan dia mau nodong wanita di dekat lift. Ia menerima hukuman percobaan dan dihukum 5 tahun. Lalu ia juga dikeluarkan dari sekolahnya pada usia 17 tahun. Dan awal karir Riesel sebagai pembunuh berantai dimulai pada saat Riesel dilaporkan telah marah-marah kepada mantan pacarnya setelah ia melihat mantan pacarnya dengan pria lain. Jadi dia merasa itu diselingkuhi gitu. Lalu pada tanggal 4 Agustus 1976, Riesel tidak sengaja melihat Aura Marina Gabor atau Geber yang pada saat itu berusia 26 tahun dan dia adalah pekerja seks yang tinggal di komplek apartemen yang sama dengan apartemen si Riesel. Di blok 400 Jalan Armistead Utara di Alexandria, Amerika Serikat. Riesel mengklaim dia menjadi marah padanya setelah Marina membiarkan Riesel berhubungan seks dengan Marina dan membuatnya tampak seperti menikmati hal tersebut. Lalu menenggelamkan Marina di jurang terdekat. Gila, parah banget gak sih? Kayak lu habis dienakin tapi diceburin. Wow. Pembunuhan kedua terjadi pada Maret 1977 ketika Riesel memperkosa dan menikam trainee manajer McDonald yang berusia 22 tahun pada saat itu, bernama Ursula Milton Berger, dekat apartemen Hamlet. Lalu tubuhnya ditemukan pada 6 Maret di apartemen Wood Fairfax. Oke, jadi beberapa waktu kemudian karena Riesel tampak menikmati hal tersebut, contohnya memperkosa dan membunuh, ia juga telah berusaha membunuh seorang wanita tak dikenal. Namun, calon korban dilepaskan karena merasa kasihan. Setelah wanita tersebut mengatakan bahwa ayahnya menderita kanker yang juga diderita oleh saudara laki-laki dari Riesel. Korban ketiga adalah Gladys Rose Bradley, berusia 27 tahun, seorang pegawai kantor pos dan penduduk apartemen Hamlet. Suatu saat di bulan April 1977, Riesel menunggu di luar rumahnya dengan pisau stick dan dari dapur ibu Riesel. Lalu berhasil diperkosa 2 kali dan akhirnya diseret dengan kakinya ke sungai terdekat, di mana ia kemudian menenggelamkannya juga. Dan tubuhnya ditemukan pada tanggal 29 April tahun 1977. Korban keempat adalah Aleta Beard yang berusia 34 tahun, ya, cukup tua, seorang penasihat personalia di Departemen Store Woodward and Lothrop,
di Tysons Corner Center. Aletta telah hilang dari rumahnya sejak tanggal 10 April 1977 dan tiba-tiba mayatnya ditemukan tewas dengan beberapa luka tusukan pada 17 Mei 1977 di area sebuah hutan. Korban kelima dan terakhir adalah Janet McClellan yang berusia 24 tahun. Sebagai proofreader, nggak tahu lah. Pokoknya ya ini kan dari Wikipedia kan, tulisannya itu proofreader, jadi ya udah lah ya. Proofreader atau provider nggak tahu ya kan. Desain grafis di Bruel Graphics dan juga warga Hamlet Apartemen. Ia ditemukan telah diperkosa dan ditikam sebanyak 100 kali di gorong-gorong dekat Shirley Highway pada 5 Mei 1977. Dan pada 18 Mei, polisi yang telah mengamati gerak-gerik dari Rysel akhirnya menggeledah mobil Rysel dan berhasil ditemukan dompet, kunci milik Aletta, kunci dan sisir milik Rysel juga. Polisi kemudian mengonfirmasi bahwa sidik jari Rysel ditemukan di mobil Mellenberger. Rysel mengaku telah membunuh 5 wanita. Rysel dituduh menculik, memperkosa, dan membunuh 5 wanita. Namun karena dia mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhannya, Rysel dijatuhi hukuman 5 kali hukuman penjara seumur hidup pada tanggal 11 Oktober tahun 1977 pada saat Rysel berusia 18 tahun. Gila gitu kan, masih 18 tahun coy, udah di penjara seumur hidup. Gak pernah tuh ngerasain punya anak gitu kan, gak pernah. Saat di penjara, Rysel menulis naskah setebal 461 halaman yang menceritakan cerita yang sangat-sangat terperinci tentang pembunuhannya. Rysel menjadi memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada 1995 yang sangat diprotes oleh anggota keluarga korban dan masyarakat. Sejak itu, Rysel telah diberikan pemeriksaan pembebasan persyaratan tahunan setiap bulan November, dan Rysel sudah aman di penjara, yang sebelumnya dipenjara di Augusta Correctional Center dan saat ini dipenjara di Pocahontas State Correctional Center di Virginia, Amerika Serikat. Dan buat kalian yang tahu, cerita ini udah ada filmnya gitu kan. Jadi kalian bisa nonton serial Mindhunter di Netflix yang sudah dirilis dari tahun 2017 dan diperankan, jadi si Monty Ralph Rysel ini diperankan oleh Sam Strike. Oke, jadi mungkin segini aja video kali ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga di-share video kali ini. And maaf kalau gak pernah upload karena namanya konten storytelling gini kan harus nyari materi yang cukup bagus, dan gue juga masih belajar lah ya ngomong-ngomong gini, karena gue tahu gue ngomong itu masih suka belibet, ya emang masih bodoh gitu kan. Jadi kalian mau komen, bang ngomongnya lancarin dong, ya nggak bisa dong, susah dong. Ya kita tunggu aja dah, jadi ya kita nikmatin prosesnya aja. Ya biar channel ini tetap berkembang ya tentunya jangan lupa subscribe dan share juga. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton.